Saya yang pertama 3401. Saya akan mempraktikkan teknik evakuasi 1.0, di mana teknik evakuasi 1.0 korban dalam keadaan sadar dan menolong korban. Oke, untuk langkah pertama, letakkan tangan kiri korban di bahu sang penolong. Kemudian untuk tangan kanan penolong memegang pinggang si korban untuk memegang sisi. Kemudian kaki kanan penolong dihimpit atau diinjak oleh kaki kiri dari korban. Untuk awal gerakan mulai dari kaki kanan dulu. Pada prinsipnya, evakuasi 1.1 ini mirip dengan evakuasi 1.0, namun dengan penolong yang berjumlah 2 orang. Dalam pengerjaannya, kaki korban menghimpit 2 kaki penolong, kemudian lengan korban dirangkul oleh 2 penolong. Untuk gerakannya, mengikuti aba-aba dari penolong, sang korban mengikuti. Dan dalam teknik ini, kedua penolong harus bersinergi satu sama lain agar gerakannya tidak acak. Selanjutnya adalah teknik evakuasi 3.0 yang mengamankan korban dievakuasi oleh 3 orang dengan satu arah yang sama untuk evakuasi yang pendek. Sikap pertama adalah duduk dengan sikap ksatria dengan kaki kanan ke atas. Kemudian buka kedua tangan dan dibalikkan seperti ini. Kemudian dimasukkan ke sela-sela tubuh dari korban melalui bawah. Jika sudah masuk, maka bolak-balikkan kedua tangan sehingga seolah-olah seperti gerakan menampung. Kemudian angkat korban ke paha dari pengangkut dengan apa? 1, 2, 3. Untuk langkah selanjutnya, peluk korban ke dada dari pengangkut. Kemudian dalam hitungan komando untuk hitungan 1, 2, 3 maka berdiri 1, 2, 3. Kemudian turunkan kembali korban dengan sikap awas seperti sikap ksatria dalam hitungan 1, 2, 3. Korban menunggu pada paha. Kemudian turunkan kembali korban ke lantai dalam hitungan 1, 2, 3 dengan mengamankan bagian kepalanya. Ini adalah evakuasi 2.1, di mana 2 penolong akan berada di sisi kanan korban dan 1 penolong lainnya di sisi kiri korban ataupun bisa dibalik. Untuk langkah pertama, penolong duduk dengan sikap ksatria. Kemudian tangan korban disilangkan di depan dada. Untuk posisi tangan pada evakuasi 2.1 seperti 3.0 pada awalnya masuk dengan posisi punggung tangan berada di atas. Kemudian dibalik dengan posisi orang yang berada di tengah memegang kedua tangan yang temannya yang ada di depannya seperti ini. Oke, langkah pertama, masukkan kedua tangan melalui sela-sela korban. Masuk. Kemudian kedua tangan diputar balikkan. Dengan tangan yang di tengah memegang tangan korban, tangan penolong kedua lainnya. Kemudian angkat penolong ke paha depan tangan kedua orang. Ketiga. Lakukan gerakan seolah mengeluk dari penolong. Kemudian yang ke bawah 1, 2, 3 maka korban yang diangkat 1, 2, 3. Memanggil Nindita dengan suara daga. Nindita. Berdengar korban dan kembali pada posisi ksatria 1, 2, 3. Kemudian
turunkan kembali korban dengan berisi yang mengamankan bagian vital korban. 1, 2. Lalu perkenalkan nama saya yang pertama 12024 081. Kali ini saya akan melakukan pembidaian di kepala. Untuk pembidaian di kepala itu dilakukan dengan shaft 8. Untuk posisi yang seperti ini itu shaft 0. Kemudian dilipat kembali. Ini shaft 2. Kemudian dilipat kembali. Ini untuk shaft 4. Kemudian dilipat kembali untuk shaft 8. Kemudian ini diikat di sisi korban yang terkena luka. Dilibatkan kalau misalnya yang terkena luka adalah kening korban bagian kanan. Yang pertama, untuk korban yang berambut panjang maka rambutnya dikataskan sehingga tidak mengenai luka. Kemudian untuk bagian yang ada segitiganya letakkan di bagian korban yang terkena luka itu sebagai penanda. Kemudian ikatkan 2 kali di bagian belakang kepala korban. Seperti ini. Dan meskipun rambut korban jatuh, ini tidak mengenai luka korban karena sudah ditutupi oleh mitela. Selanjutnya adalah pembidaian di telapak tangan, digunakan untuk menutupi luka yang berada di telapak tangan. Langkah pertama adalah membentuk mitela menjadi shaft 0 seperti ini. Kemudian dibentuk menjadi shaft 2. Kemudian mitela dilipat lagi menjadi 2 untuk shaft 4. Kemudian dilipat lagi hingga untuk shaft 8. Ketika sudah shaft 8, maka ambil telapak tangan korban yang terkena luka. Tutupi telapak tangan korban dengan mitela yang terkena luka. Kemudian silangkan mitelanya ke bagian lengan korban sehingga bisa menutupi seluruh bagian dan tidak telapak tangan korban tidak bisa digerakkan lagi. Kemudian ikatkan lagi hingga posisi tangan korban kaku. Kemudian karena mitelanya terlalu pendek, maka ikatannya di bawah. Padahal seharusnya untuk sebagai penanda dari luka korban, mitela harus diikatkan di bagian yang luka. Tapi karena mitela dalam kasus ini mitelanya pendek, maka ikatnya boleh di bawah. Peringatan mitela sebagai tanda di bagian luka dari korban. Untuk pada kasus ini luka berada di bagian atas, sedangkan karena mitelanya pendek, maka tingkatan berada di bagian bawah. Untuk pembidaian selanjutnya adalah pembidaian di kaki, untuk luka di telapak kaki ataupun di bagian pergelangan kaki. Oke. Untuk langkah pertama, bentuk mitela menjadi shaft 0. Kemudian lipat hingga membentuk shaft 2. Ini sudah shaft 2, kemudian dilipat lagi untuk membentuk shaft 4. Kemudian dilipat kembali membentuk shaft 8. Oke. Ambil posisi kaki korban yang terkena luka. Kemudian untuk bagian mitelanya ditempelkan pada bagian yang terkena luka. Untuk kasus ini adalah bagian telapak kaki sehingga menutupi luka. Kemudian silangkan mitela ke telapak kaki korban. Dalam kasus ini karena mitelanya pendek sehingga tidak bisa diikatkan lebih jauh lagi, maka ikatkan di bagian kaki korban. Tapi jika mitelanya panjang, maka bisa diikat hingga membuat kaki korban kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian ikatkan mitela pada bagian pergelangan kaki korban atau engkel. Ikatannya harus keras agar pembidaiannya kaku. Selanjutnya saya akan mempraktikkan untuk pembalutan di pergelangan tangan, untuk biasanya digunakan untuk pergelangan tangan yang patah ataupun terluka. Langkah pertama adalah bentuk mitela menjadi shaft 0. Kemudian pergelangan tangan korban membentuk sudut 90 derajat. Kemudian mitela
diikatkan di bagian pergelangan lengan hingga menutupi bagian lengan. Untuk posisinya sendiri, pergelangan tangan tidak boleh bergerak alias tidak bisa digerakkan lagi alias harus kaku sehingga tidak memperparah risiko cedera. Kemudian ikatkan secara keras di antara leher korban. Usahakan ikatannya bisa kuat sehingga pergerakan tangan korban bisa diminimalisir untuk menghindari cedera lanjutan.